ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an, Bapak Ibu sekalian dan para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita sehingga kita masih dapat berkumpul tentunya untuk talabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan insyaallah kajian rutin kita yaitu membahas kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, masih kita berada dalam kitabus shalah, khususnya bab tentang sifat salat, ya, bab tentang sifat salat. Yang perlu diketahui, hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bab ini itu sangat banyak. Ya, Pak ya. Ini hadis-hadis yang beliau bawakan dalam bab ini itu bab sifatus shalah, ini sangat banyak sekali. Jadi mungkin akan ada beberapa episode ini ya untuk kajian bab sifat salat ini karena hadisnya banyak sekali yang beliau bawakan di sini. Nah, kita kemarin terakhir sudah membaca hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu tentang beberapa tata cara salat. Itu hadis Aisyah tentang beberapa tata cara salat, ya. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi hadis berikutnya itu hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar tentang raf'ul yadain, tentang masalah mengangkat kedua tangan. Ya, hadis Ibnu Umar tentang mengangkat kedua tangan ketika salat. Baik. Langsung saja kita baca hadisnya. Beliau mengatakan di sini wa an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Muttafaqun alaih. Wa fi hadithi Abi Humaid inda Abi Dawud yarfa'u yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibaihi thumma yukabbir. Wali Muslimin an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu ta'ala an nahu hadith ibn Umar lakin qala hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Nah, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau menuturkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan bahu. Ya, sejajar dengan bahu beliau sallallahu alaihi wasallam atau apa ini pundak ya, sejajar dengan pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau biasa mengangkat kedua tangan sejajar dengan mankib ya, sejajar dengan mankib beliau. Nah, apabila beliau memulai salat, membuka salat, maksudnya ketika takbiratul ihram. Jadi diangkat, Pak. Nah, sejajar pundak ya. Nah, jadi diangkat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kabbara lirruku'. Begitu pula beliau mengangkat kedua tangan beliau ketika beliau bertakbir akan ruku'. Jadi yang pertama tadi kapan? Ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku'. Ya, jadi ketika mau ruku' beliau juga mengangkat kedua tangan beliau.
Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Yang ketiga ketika mengangkat kepala beliau dari ruku', ketika i'tidal. Ya, ketika i'tidal. Jadi ada 3 tempat ini yang dijelaskan di dalam hadis Ibnu Umar. Ya, saya ulangi, ada 3 tempat yang Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika mau ruku. Ya. Yang ketiga ketika bangkit dari ruku. Nah, ini yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan beliau mengatakan wa fi hadis Abi Humaid. Dan di dalam hadis Abu Humaid, ya, inda Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud, Rasulullah atau Abu Humaid mengatakan yarfa yadayhi hatta yuhadhiya bihima mankibai. Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau sampai sejajar dengan bahu atau pundak beliau. Ya. Nah, thumma yukabbir, kemudian Rasulullah bertakbir. Ya, kemudian Rasulullah bertakbir. Nah, jadi kesimpulan yang ada dalam hadis-hadis riwayat hadis-hadis itu sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabinya, ada beberapa riwayat yang menerangkan Rasulullah itu biasanya ngangkat tangan dulu baru bertakbir. Ada riwayat Rasulullah takbir dulu baru ngangkat tangan. Ada yang riwayat serentak, takbir dan ngangkat tangannya. Jadi Allah alam di sini kata para ulama hukumnya bebas, terserah, luas ya, jangan dipersempit. Ya, mau takbir dulu Allahu Akbar boleh, atau ngangkat tangan dulu Allahu Akbar boleh, atau serentak Allahu Akbar boleh. Ya, semuanya boleh. Tidak ada masalah di situ. Wallahu a'lam bishawab. Karena semuanya ada riwayatnya. Wali Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim an Malik ibn al-Huwairith, dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu an. Ya, nahwu hadis Ibnu Umar, semisal dengan hadis Ibnu Umar tadi, cuma ada hal yang sedikit berbeda. Apa itu? Yaitu hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi. Yaitu Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau sampai daun telinga. Sampai kedua tahun sejajar dengan dua daun telinga beliau. Ya, kalau hadis Ibnu Umar tadi sejajar bahu atau pundak, kemudian ada pun hadis Malik bin Huwairith ini sejajar telinga. Ya. Nah, bagaimana kok bisa berbeda? Sebagian ulama menggabungkan, ya, seperti Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Mereka menggabungkan maksud dari hadis ini. Kalau kita gabungkan maksudnya adalah karena tangan kita kalau dilebarkan seperti ini, Pak. Nah, yang bawahnya ini sejajar pundak. Nah, yang atasnya sejajar dengan daun telinga. Nah, jadi kedua-duanya bisa diamalkan. Seperti seperti ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Sebagian ulama lain mengatakan, ya enggak juga. Jadi gimana? Tetap diamalkan. Terkadang kita mengangkat sejajar pundak kita, terkadang sejajar telinga kita. Ya. Allahu a'lam bishawab, insyaallah semuanya boleh, Pak, ya. Silakan diamalkan, baik sejajar pundak atau sejajar daun telinga, insyaallah tidak keluar dari sunnah. Ya, insyaallah tidak keluar dari sunnah. Ya. Cuma jangan lebih rendah dari pundak, jangan lebih tinggi dari daun telinga. Ya. Allahu Akbar, sampai perut misalnya. Itu salah. Ya, atau lebih tinggi dari telinga, Allahu Akbar. Itu juga salah. Karena yang ada itu adalah antara pundak sampai daun telinga. Nah, ini yang sunnahnya, yang ada hadis-hadisnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari hadis ini, ya, dan dengan beberapa riwayatnya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama tentunya disyariatkannya mengangkat kedua tangan. Ya, ketika salat, khususnya pada 3 posisi atau keadaan tadi. Takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika bangkit dari ruku. Ya. Nah, yang perlu kita ketahui, ya, ada sedikit pembahasan dalam mengangkat tangan pada 3 tempat ini. Yang pertama, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ini hukumnya sunnah berdasarkan kesepakatan ulama. Ijma ulama bahwasanya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram itu disyariatkan. Ya, sepakat, tidak ada perbedaan di antara para ulama. Adapun mengangkat tangan ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku,
maka terjadi khilaf. Ya, ada perbedaan di antara para ulama. Mayoritas ulama mengatakan disyariatkan, sunnah. Ya, Malik, Syafi'i, Ahmad, jumhur mayoritas ulama. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah berpendapat tidak disunnahkan. Imam Abu Hanifah dan juga para pengikutnya mengatakan tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku. Jelas pendapat ini tertolak. Kenapa? Karena bertentangan dengan hadis yang sedang kita baca, Pak. Ya. Allahu a'lam. Nah, kemudian ada satu tempat lagi yang tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar. Satu posisi lagi yang kita juga disunnahkan mengangkat kedua tangan kita, tapi tidak disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini. Kira-kira kapan, Pak? Hah? Kapan kita juga disunnahkan mengangkat kedua tangan? Ketika apa? Dimas. Ketika bangkit dari tahiyat awal. Ketika bangkit dari tasyahud awal mau ke rakaat ketiga, kita juga mengangkat kedua tangan. Ini keadaan atau posisi keempat. Ya, memang tidak ada disebutkan dalam hadis Ibnu Umar ini, akan tapi dalam riwayat lain disebutkan. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari juga. Dalam riwayat Imam Bukhari juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW juga terkadang mengangkat kedua tangan beliau ketika bangkit dari tasyahud awal menuju ke rakaat ketiga. Ya, jadi ada 4 keadaan, 4 posisi yang kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita. Ya, nah adapun selain dari 4 posisi ini, maka wallahu a'lam bishawab, tidak disunnahkan kita mengangkat kedua tangan kita. Ya, contohnya dari i'tidal mau sujud, angkat tangan atau tidak? Pendapat yang lebih kuat tidak. Ya, ketika bangkit dari sujud, ingin duduk di antara 2 sujud, angkat tangan atau tidak? Pendapat yang kuat tidak. Meskipun memang betul ada sebagian ulama yang mengatakan boleh mengangkat tangan kita kadang-kadang. Ya. Dan ini pendapat Syekh Al-Albani dalam sifat salat Nabi-nya, beliau berpendapat terkadang, kata beliau, boleh mengangkat tangan ketika mau sujud dan ketika bangkit dari sujud, seperti itu. Ya. Dan intinya ini masalah khilafiyah fikih biasa, ya. Bukan tanda orang sesat atau tidak sesat. Ya. Karena ada sebagian orang menilai sesat atau tidak sesatnya seorang dan cuma gara-gara ngangkat tangan ketika bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud. Ya, ini nggak bisa jadi tanda orang sesat, Pak. Ini cuma masalah khilafiyah fikih. Khilafiyah fikih, ya. Emang ada sebagian kelompok sekte yang sesat beramal dengan seperti itu, betul. Tapi jangan jadikan itu sebagai tanda kesesatan seorang. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Contoh misalnya apa? Ada sebagian orang kalau dia sholat dia nggak bersedekap. Pernah lihat, Pak? Untuk yang pernah haji mungkin atau umroh, artinya pernah berkunjung ke 2 tanah suci, itu pasti melihat berbagai macam orang sholat dengan tata cara yang beraneka ragam, betul? Ya, ada orang sholat Allahu Akbar, nah dia isdal seperti tangannya, nggak sedekap. Ya, ada sebagian orang mengatakan itu tanda sesat, orang Syiah. Ini salah. Betul orang Syiah sholatnya seperti itu, ya. Tapi tidak semua yang seperti itu menjadi Syiah. Ya. Jadi hati-hati dalam memahami seperti itu atau berkomentar. Ya. Betul orang Syiah seperti itu sholatnya. Tapi tidak semua yang sholat seperti itu dikatakan Syiah, karena beberapa pendapat ya yang dinukilkan dari Imam Malik, beliau juga mengatakan tidak bersedekap. Yang akan kita sebutkan insyaallah. Ya, ada dalilnya tentang masalah bersedekap, ada dalil sebentar lagi hadisnya kita baca. Ya, intinya hati-hati dalam mengomentari orang sesat enggak sesat cuma gara-gara masalah khilaf fikih. Enggak bisa orang disesatkan gara-gara khilaf fikih, Pak. Yang bisa itu kalau khilafnya adalah masalah akidah. Ya, atau masalah fikih yang memang ada kesepakatan di situ. Kalau masalah khilafiyah enggak. Ya. Kalau yang disepakati ya bisa jadi. Contoh misalnya masalah fikih yang
terjadi khilaf yang kuat antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Contohnya adalah mengusap khuf, ya, mengusap khuf. Itu betul itu. Ahlu sunnah sepakat bahwasanya mengusap khuf atau sepatu itu hukumnya boleh dan termasuk sunnah Nabi SAW. Itu ahlu sunnah. Nah, orang-orang Syiah mengatakan mengusap khuf itu enggak boleh atau tidak disyariatkan, kata mereka. Ya, orang-orang Syiah. Ini masalah fikih atau akidah? Fikih. Akan tetapi khilaf antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ahnya sangat masyhur. Ya, ahlu sunnah sepakat, ternyata ada orang yang menyelisih, orang-orang Syiah. Maka di sini menjadi tanda, kata para ulama, orang yang enggak mau ngusap khuf atau berpendapat ngusap khuf tidak disyariatkan, berarti dia Syiah. Ya, berarti dia Syiah. Dan bahkan sebagian ulama membawakan perkara ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Di antaranya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Di dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah beliau membawakan poin ini. Poin tentang bahwasannya di antara ajaran ahlu sunnah adalah membolehkan mengusap di atas sepatu. Ya, dimasukkan dalam bab akidah, Pak. Kenapa? Karena khilaf antara ahlu sunnah dan ahli bid'ahnya sangat kuat di situ, maka dijelaskan. Tapi selama masalah itu masalah khilafiyah, kita nggak bisa menyesat-nyesatkan orang hanya sekedar masalah khilaf fikih. Masalah khilaf fikih, ya, Allahu alam. Kalau masalah benar salah bisa saja. Oh, yang benar ini Ustaz, berarti yang menyelisihnya salah, boleh, nggak masalah. Tapi mengatakan yang benar ini Ustaz, yang menyelisihnya sesat, ini hati-hati. Ya, kunut subuh itu kan Ustaz nggak sunnah itu, ya beda, betul. Berarti yang kunut itu sesat, enggak. Ya, karena masalah khilaf fikih. Ya, nah ini penting untuk kita ketahui bersama agar jangan bermudah-mudahan buat statement ini sesat. Enggak. Tidak semudah itu. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Lanjut hadis yang berikutnya. Nah, beliau mengatakan wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang bernama Wa'il bin Hujr. Ya, Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an. Nama beliau adalah Wa'il, ya, bapaknya Hujr. Kunyahnya Abu Hunaidah. Ya. Beliau seorang sahabat yang mulia, dan bapak beliau yaitu Hujr tadi ini salah seorang raja, salah seorang raja di Hadramaut, Yaman, ya. Dan beliau ini diutus untuk menemui Nabi SAW, ya, masuk delegasi dari Hadramaut, Yaman, menemui Rasul SAW, yang akhirnya beliau ya masuk Islam. Seperti itu, belajar Islam bersama Rasul SAW. Nah, dan Rasulullah SAW juga ya memakai beliau, ya, beliau untuk mengajari orang-orang yang ada di Hadramaut di sana. Dan beliau kemudian tinggal di Kufah, ya. Setelah itu beliau tinggal di Kufah dan meninggal pada masa kekhilafahannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala an. Dan beliau adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan beberapa hadis tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi memang ada banyak sahabat yang meriwayatkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sahabat ini Wa'il bin Hujr ini. Baik. Langsung saja beliau katakan di sini, qal sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra ala sadrihi, akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Kata beliau, aku salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra, maka Rasulullah meletakkan tangannya yang sebelah kanan di atas tangannya yang sebelah kiri. Nah, seperti ini. Ya, Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sedekap maksudnya itu, Pak. Ya, jadi Rasulullah, kata beliau, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri beliau. Ala sadrihi, di mana? Di dada beliau. Ya, di dada beliau.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Baik. Hadis ini ya, kalau cuma sampai Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, dia sahih. Karena banyak riwayat-riwayat lain yang menguatkan. Ya, banyak riwayat-riwayat yang menguatkan bahwasanya Rasul itu biasanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri beliau. Ini riwayatnya banyak, sahih jelas, ya. Jadi meletakkan tangan kanan di atas tangan kanan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat, ini adalah sunnah yang tidak diragukan lagi. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, ya. Kecuali yang sudah kita singgung tadi, beberapa riwayat yang dinukilkan dari Imam Malik bin Anas. Betul, dinukilkan dari Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan bahwasannya tidak disunnahkan untuk bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, atau bukan enggak disunnahkan ya, intinya boleh untuk sedekap, boleh juga tidak, seperti itu. Ya, ini yang lebih benar kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini juga dikritisi oleh para ulama lain, riwayat ini intinya enggak pasti ya. Imam Malik itu mengatakan bersedekap itu enggak sunnah, enggak, itu kritisinya panjang oleh para ulama, diperbincangkan oleh para ulama. Bahkan ada juga ulama yang mengatakan ya itu bukan pendapat Imam Malik. Ya, meskipun memang ma'ruf ya, seperti itu. Beliau mengatakan tidak sedekap ketika salat. Allahu a'lam, tapi pendapat yang jelas rajih ya, yang jelas sesuai sunnah adalah bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini sahih jelas, hadis-hadisnya banyak dan pendapat mayoritas ulama. Nah, cuma ada tambahan tadi di akhir hadis apa? Beliau meletakkannya di mana, Pak? Di dada. Ya, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dadanya. Nah, tambahan ala sadrihi di dadanya. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, tambahan di dada ini. Allahu a'lam, mayoritas ulama menilai tambahan ini dhaif, enggak sahih. Kenapa? Karena di dalam riwayat hadis ini terdapat seorang perawi hadis yang bernama Muammal ibnu Ismail. Yang bernama Muammal bin Ismail. Ya, para ulama mengatakan Muammal bin Ismail ini sayyi'ul hifzi, hafalannya buruk. Ya. Sedangkan orang lain yang meriwayatkan hadis ini enggak menyebutkan Rasulullah itu meletakkan tangan beliau di dada. Yang ada hanya sampai Rasulullah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Betul. Ya, betul, ini ada. Tapi tambahan di dada, nah ini enggak ada yang meriwayatkannya kecuali siapa tadi? Muammal bin Ibrahim. Ismail, Muhammad bin Ismail tadi, yang mana kata ulama beliau ini adalah sayyi'ul hifzi. Ya, buruk hafalannya. Allahu a'lam bishawab. Ya, kalau saya pribadi berpendapat ini adalah tambahan yang tidak sahih. Meskipun sebagian ulama mensahihkannya. Allahu a'lam. Tapi kalau kita lihat secara ilmu hadis, maka tambahan ala sadri ini adalah tambahan yang tidak sahih. Ya, dan banyak ulama yang mendhaifkan tambahan ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang ada itu, Pak, dalilnya cuma meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, itu yang ada. Cuma di mana? Di dada, ya, di perut, di atas pusar atau di pusar atau di bawah pusar, itu tidak ada dalilnya yang sahih. Tidak ada dalil yang sahihnya. Maka dari situ, ya, Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya mengatakan para ulama salaf itu apa? Yatawassa'un, yatasahalun. Mereka itu apa? Menganggap masalah meletakkan tangan ini ya terserah, masalah yang luas. Ya, mau di dada boleh, ya, mau di bawah dikit juga boleh, mau di pusar enggak apa-apa, ya, di bawah pusar juga tidak masalah. Ya, ini yang dinukilkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari para ulama salaf. Ya, dari para ulama salaf. Artinya ini ijma sebenarnya, bahwasanya mereka itu tidak mempermasalahkan hal ini. Tidak mempermasalahkan hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi
insyaallah pendapat yang lebih kuat ya terserah ya, mau di dada boleh, di bawah sedikit enggak apa-apa, di perut juga tidak masalah insyaallah taala ya, karena tidak ada dalil yang sahih tentang meletakkan tangan di mananya. Ya, jangan aja di kepala ya. Wallahu alam bissawab. Intinya di sekitar sinilah ya. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang berikutnya kata beliau, wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala an. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala an. Nah, Ubadah bin Samit ini seorang sahabat yang mulia. Ya, Al-Ansari Al-Khazraji. Seorang sahabat Ansar dari Khazraj. Ya, di antara keutamaan beliau adalah sahabat yang menyaksikan Bai'atul Aqabah. Aqabah yang pertama dan yang kedua. Dan beliau juga ikut ya dalam perang Badar. Ya, ikut serta dalam perang Badar dan perang-perang yang lainnya. Perang Uhud ya. Ya, intinya perang-perang yang lain itu beliau ikuti semuanya kata para ulama. Nah, di zaman Umar bin Khattab beliau diutus ke Syam. Oleh Umar bin Khattab beliau diutus ke Syam untuk menjadi qadhi. Untuk menjadi qadhi, menjadi hakim di sana, di Syam, dan mengajarkan penduduk Syam agama Islam ya. Jadi mengajarkan Islam kepada penduduk negeri Syam. Dan beliau pun tinggal di kota yang namanya Al-Hims, kota Hims di Syam juga. Kemudian beliau pindah ke Palestina. Ke Palestina, Ubadah bin Samit ini, sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Palestina, di Ramlah. Ya, di satu kota yang namanya Ramlah bahasa Arabnya. Kalau Ramalah bahasa orang sekarang apa? Ramalah di Palestina sana. Ya, Ramlah bahasa Arabnya. Baik. Sebagian orang ahli sejarah mengatakan beliau diwafatkan di Baitul Maqdis. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan beliau diwafatkan di Baitul Maqdis. Ya, salah satu tempat yang dimuliakan di dalam Islam ini. Dan beliau wafat pada tahun 34 Hijriah. Pada tahun 34 Hijriah ketika umur beliau 72 tahun. Ketika umur beliau 72 tahun, Allahu a'lam. Nah, beliau katakan sini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi ummil Qur'an, muttafaqun alaih. Beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin Ibnu Hibban wa Daruqutni. Dan dalam riwayat lain kata beliau, di dalam riwayat Ibnu Hibban dan Daruqutni, Rasulullah bersabda, la tujzi'u salatun la yuqra' fiha bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat yang mana tidak dibacakan di dalamnya Fatihatul Kitab. Ya, Al-Fatihah maksudnya. Jadi enggak sah salat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat lain li Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, kata beliau, Rasulullah mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Ya. Sepertinya di antara kalian ini ada yang membaca di belakang imam ya. Ya. Qulna na'am ya Rasulullah, iya kata sahabat. Kami membaca. Maka Rasulullah mengatakan la taf'alu, jangan ikut baca. Kalau imam baca jangan baca. Illa bi Fatihatil Kitab, kecuali membaca Al-Fatihah. Kalau yang lain jangan baca. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha, karena tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya, tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya membaca Al-Fatihah pada salat atau di dalam salat. Ya, semuanya sama. Kesimpulannya bosnya enggak sah salat kata Rasulullah bagi orang yang enggak baca Al-Fatihah. Enggak sah, Pak. Jelas. Ya. Allahu a'lam. Dari sini mayoritas ulama berpendapat, itu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, dan imam-imam yang lainnya, mazhab Zahiri juga termasuk, mereka mengatakan bahwasannya membaca Al-Fatihah hukumnya wajib dan rukun salat. Ya, membaca Al-Fatihah hukumnya wajib dan termasuk rukun salat. Kecuali Imam Abu Hanifah.
Ya. Dari tadi Imam Abu Hanifah banyak menyelisih ya. Karena memang Pak dari 4 mazhab yang terkenal di antara Ahlus Sunnah, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu yang paling banyak berbeda pendapatnya itu mazhab Hanafi, Pak. Ya, imamnya itu Abu Hanifah. Namanya siapa nama Imam Abu Hanifah? Nu'man bin Thabit. Abu Hanifah itu kunyah. Adapun namanya Nu'man bin Thabit. Imam Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris Syafi'i. Kita ini kadang-kadang cuma tahu apa? Tahu apa namanya nisbahnya ya, tahu kunyahnya, tapi nama asli kadang-kadang nggak tahu. Syafi'i itu bukan nama, itu nisbah, nasab kepada kakek beliau. Ya, kakek beliau itu namanya Syafi'. Ya. Nah, akhirnya beliau dinisbahkan kepada kakeknya Asy-Syafi'i, seperti itu. Namanya Muhammad bin Idris. Adapun Abu Hanifah itu kunyah, namanya Nu'man bin Thabit rahimahullah. Kenapa mazhab Hanafi ini sering menyelisih mazhab-mazhab yang lain? Karena dari segi usulnya, usul fikihnya itu aja udah banyak perbedaan. Ya. Kalau antum mempelajari fikih-fikih mazhab, itu akan kita dapati bahwasanya usul fikihnya mazhab Abu Hanifah itu banyak menyelisih jumhur. Contohnya misalnya, kalau ada pertentangan antara dalil umum dengan khusus, ada pertentangan antara dalil umum dan khusus. Yang kita ketahui selama ini, mana yang didepankan, umum atau khusus? Khusus. Dalam mazhab Abu Hanifah umum dulu. Ya, itu aja udah bertentangan. Itu aja sudah bertentangan. Ya. Nah, kemudian secara pendalilan, mazhab Hanafi ini banyak sekali berdalil dengan qiyas. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah itu hidup di awal-awal masa tabi'ut tabi'in. Bahkan sebagian lama ada yang mengatakan beliau itu tabi'in. Ya. Sebagian lama ada yang mengatakan beliau tabi'in, tapi wallahu alam tidak sahih beliau pernah mendengar dari sahabat. Ya, jadi lebih tepat beliau ini dikatakan tabi'ut tabi'in. Ya. Beliau lahirkan pada tahun berapa? Tahun berapa? Bukan. 80 Hijriah. Kita sekarang udah tahun berapa, Pak? 1444. Beliau lahir tahun 80. Wah, udah 1400 tahun, 300 tahun sekian, ya, luar biasa. Udah lama, Pak. Ya, beliau rahimahullah. Tapi sampai sekarang namanya masih terdengar. Luar biasanya manfaat ilmu itu, ya. Udah 1000 tahun lebih, akan tapi namanya masih harum Imam Abu Hanifah, karena beliau ikhlas menyebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang pada waktu itu belum banyak buku-buku karangan hadis. Ya. Awal pertama buku hadis yang dikarang itu kata ulama adalah dikarang oleh Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri seorang tabi'in, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya. Nah, mungkin ya ini pun masih banyak kurangnya. Makanya Imam Abu Hanifah itu sedikit perbendaharaan beliau dalam masalah hadis dibanding ulama-ulama 3 yang lainnya. Kalau dibanding kita ya jelas lebih banyak beliau. Maksudnya dibanding dari siapa? Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Jangan sampai mengatakan, "Oh, Abu Hanifah ini dikit hafalan hadisnya." Bukan banding ente, bukan. Kalau dibanding antum ya antum sangat sekukunya mungkin, ya. Tapi dibanding imam yang lain, dibanding Imam Ahmad yang hafal 1.000.000 hadis, dibanding Imam Syafi'i yang menghafal ribuan hadis, begitu juga Imam Malik, seorang imam hadis, ya, mungkin ratusan ribu hadis dihafal oleh beliau, rahimahullahu taala. Nah, dibanding ulama yang 3 ini, Imam Abu Hanifah paling sedikit, ya. Makanya banyak masalah-masalah fikih yang beliau nggak dapat hadis di situ, beliau ijtihad, pakai kias. Makanya di sini banyak sekali perbedaan mazhab Hanafi dengan mazhab yang lainnya. Termasuk hadis ini mungkin nggak sampai kepada beliau, maka beliau berpendapat, ataupun kalau sampai ya tadi beliau lebih mengedepankan dalil umum daripada dalil khusus. Beliau berpendapat tidak wajib baca Al-Fatihah. Jadi yang wajib apa? Baca surat Quran, terserah yang dihafal. Beliau berdalil pakai ayat Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Allah berfirman, "Faqra'u ma tayassara minal Quran." Bacalah apa yang mudah bagi kalian dari Al-Quran. Nah, ya. Begitu juga dalam hadis musik salatau, kata Rasulullah, "Faqra' ma tayassara ma'aka minal Quran." Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, beliau menganggap ini umum,
Adapun hadis-hadis yang kita baca barusan tadi khusus, lebih dikedepankan hadis umum kata beliau. Atau mungkin hadis yang di sini nggak nyampe kepada beliau. Wallahu alam. Ya, intinya beliau lebih menguatkan bahwasannya baca Al-Fatihah itu tidak wajib. Yang wajib itu membaca surat Al-Quran. Terserah surat apa saja. Tapi jelas pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas. Kenapa? Dalil-dalilnya jelas, Pak. Ya, tidak sah kata Rasulullah orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Jadi pendapat yang lebih kuat wajib baca Al-Fatihah, bahkan rukun. Tidak sah. Ini untuk imam dan munfarid. Untuk imam dan orang yang salat sendirian. Ya, jelas. Dalilnya ini sudah kita bawakan. Rukun, enggak sah salat antum kalau antum menjadi imam atau antum salat sendirian enggak baca Al-Fatihah, enggak sah salatnya Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Adapun makmum, apakah makmum wajib baca Al-Fatihah atau tidak? Maka terjadi perbedaan ulama juga di situ. Ya, terjadi perbedaan ulama juga di situ. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib untuk dibaca Al-Fatihah itu bagi makmum, baik salat jahriyah ataupun salat sirriyah. Salat jahriyah itu salat apa? Yang bacaannya dikeraskan, itu jahriyah namanya ya, Bapak Ibu sekalian. Wajib baca Al-Fatihah, rukun bagi makmum, baik salatnya jahriyah atau sirriyah. Ini pendapat pertama. Pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat beliau yang jadid. Apa jadid itu? Baru, karena beliau kan ada 2 pendapat. Ya, pendapat qadim itu yang lama ketika beliau di Irak, pendapat jadid yang baru ketika beliau di mana? Mesir, dan beliau diwafatkan di Mesir kan. Nah, kabarnya kuburan beliau masih ada di Mesir ya. Tapi kalau saya belum pernah ke Mesir juga. Ini pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat yang jadid. Kemudian ini juga pendapat Imam Bukhari. Ini pendapat Imam Bukhari rahimahullahu taala. Yang kedua, pendapat kedua, wajib membaca Al-Fatihah ya, kalau salatnya sirriyah. Kalau salatnya sirriyah, maka makmum wajib baca Al-Fatihah, rukun. Ya, tapi kalau salatnya jahriyah, maka makmum yang wajib mendengarkan, bukan baca. Mendengarkan bacaan imam. Ya. Nah, ini pendapat mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Ahmad, dan ini pendapat yang qadim dari Imam Syafi'i. Ya. Dan ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Pendapat yang ketiga, ya, tidak wajib baik jahriyah ataupun sirriyah. Baik salatnya jahriyah ataupun sirriyah, enggak wajib membaca Al-Fatihah. Ya, ini jelas pendapatnya siapa? Abu Hanifah. Ya. Nah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad kalau tidak salah juga seperti itu. Yang jadi gimana, dengarkan imam saja. Karena ada hadis yang berbunyi man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Ya, barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan bagi dia. Artinya cukup. Ya, dengarkan saja, bacaan imam sudah mencukupi bacaan makmum. Tapi hadis ini dhaif, tidak sahih. Ya, hadisnya dhaif dan tidak sahih. Allahu a'lam bishawab. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya makmum itu wajib membaca Al-Fatihah ketika sholat sirriyah saja. Adapun kalau sholat jahriyah maka tidak membaca. Berdasarkan ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Apabila dibacakan Al-Qur'an kata Allah, maka dengarkan, diam dan perhatikan. Ya, mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diam kalau imam baca. Ya, dan ulama tafsir sepakat maksud dari ayat ini adalah ketika salat. Ketika kita mendengarkan orang baca Quran, imam baca Quran, wajib dengar. Kemudian yang kedua, hadis Rasul dalam Sahih Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ju'ilal imam liyutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza qara'a fa ansitu, kata Rasul. Kalau imam baca, maka kalian diam. Ya, maka kalian diam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ini pendapat yang lebih kuat karena terkumpul hadis-hadis atau dalil-dalil yang ada dalam bab ini, dalam permasalahan ini. Ya, Allahu a'lam bishawab. Meskipun memang permasalahan yang
ya panjang ya perbincangan ulama di situ, Pak. Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan lil ulama fiha nizaun wa tirab ma'a umumil hajati ilaiha. Para ulama ya dalam hal ini itu berbeda pendapat dan pendapat mereka pun kadang-kadang sangat bertentangan ya dengan yang lain, padahal kita sangat butuh dengan hal ini karena ini masalah sah atau tidaknya sholat sebenarnya ya. Tapi ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat tadi, Pak. Makmum itu baca Fatihah wajib ketika sholatnya apa? Sirriyah. Kalau jahriyah kewajiban makmum adalah mendengarkan bacaan imam. Insyaallah ini pendapat yang lebih kuat. Allahu a'lam. Kita lanjut dalil hadis yang berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu taala an. Hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Beliau menuturkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Anas bin Malik mengatakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Mereka seluruhnya memulai salat dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Zada Muslim, Imam Muslim menambahkan, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya, fi awali qiraatin wala fi akhiriha. Tidak di awal bacaan, tidak pula di akhir bacaan. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibni Khuzaimah. Dalam riwayat lain Ahmad, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca Al-Fatihah, mereka tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Mereka tadi siapa? Nabi, Abu Bakar dan Umar. Wa fi ukhra Ibni Khuzaimah. Dalam riwayat lain dari Ibnu Khuzaimah, kanu yusirrun. Dahulu mereka mengecilkan atau melirihkan, tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan wa ala hadza yuhmalu nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman alla. Nah, dari sini hadis yang diriwayat Imam Muslim tadi yang dikatakan mereka tidak baca, maksudnya tidak mengeraskan. Bukan enggak baca sama sekali. Baca, Pak. Mereka baca bismillahirrahmanirrahim, cuma enggak dikeraskan. Ya sehingga orang yang di belakang menganggap enggak baca karena enggak kedengaran. Ya, padahal bukan enggak baca tapi tidak apa? Tidak mengeraskan bacaan mereka. Itu maksudnya. Ya. Allahu a'lam. Hadis ini jelas ya menunjukkan kepada kita bahwasanya sunnahnya ketika baca Al-Fatihah dalam salat itu bismillahnya disirkan. Ya, kata para ulama. Ya, cuma nanti akan disebutkan hadis yang lain oleh siapa? Ibnu Hajar ya. Hadis lain tentang bahwasanya ada juga dalil yang Rasulullah pernah mengeraskan bacaan bismillah. Hadis Abu Hurairah, nanti akan kita bacakan hadisnya. Beliau adil ya, beliau membawakan semua dalil yang ada. Meskipun beliau ini Syafi'iyah ya, tapi beliau juga membawakan pendapat hadis-hadis lain ya, yang kadang-kadang itu bertentangan dengan mazhab Syafi'i. Termasuk hadis ini kan. Ini kan masalah ma'ruf ya, ulama-ulama Syafi'i mengatakan bismillah itu dikeraskan. Itu yang ada di negeri kita, Indonesia tercinta ini. Ya. Cuma kalau kita lihat dalil-dalilnya ini banyak sekali dalilnya yang menegaskan Rasulullah itu enggak mengeraskan bacaan bismillah. Dilirihkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Udah masuk Isya. Nah, jadi dalil hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya yang sunnah adalah dikecilkan bacaan bismillahnya, tidak dikeraskan. Meskipun ini masalah khilafiyah di antara ulama, nanti kita bahas khilafnya setelah kita baca hadis berikutnya. Intinya hadis ini faedahnya adalah sunnahnya melirihkan bacaan bismillah. Ya, itu sunnahnya. Baik, kita baca hadis berikutnya. Wa an Nu'aim al-Mujmir. Dari sahabat yang mulia dari seorang tabi'in bernama Nu'aim al-Mujmir. Qala, beliau mengatakan sallaitu wara Abi Hurairah radhiyallahu an. Aku pernah salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an katanya. Faqara bismillahirrahmanirrahim. Maka Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim. Dikeraskan, makanya beliau dengar. Summa qara'a bi ummil Qur'an. Lalu beliau membaca Al-Fatihah. Lalu beliau membaca Al-Fatihah. Nanti kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan. Tadi sudah hadis sampai kepada hadis Nu'aim al-Mujmir tadi. Jadi Nu'aim al-Mujmir tadi seorang tabi'in, bukan seorang sahabat ya. Beliau ini muridnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Kata beliau pernah salat di belakang Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an. Kemudian Abu Hurairah membaca Ummul Qur'an, membaca Al-Fatihah. Ya, hatta idza balagha waladdallin, sampai ketika beliau sudah sampai ketika sampai bacaan waladdallin, qala amin. Beliau membaca amin. Ya, beliau membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julusi Allahu akbar. Dan beliau setiap sujud ya, ketika beliau sujud itu atau beliau berdiri dari julus, dari duduk, beliau mengucapkan Allahu akbar, bertakbir ya, beliau bertakbir. Jadi setiap kali berpindah posisi beliau bertakbir. Summa yaqulu idza sallama, ketika selesai salat beliau salam, Abu Hurairah salam, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangan, itu demi Allah, inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ini adalah orang yang paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, aku adalah orang yang paling mirip salatnya dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Dan dia hadis yang sahih. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Allahu a'lam. Nah, dari sini ya dapat kita simpulkan dalam hadis ini berarti Abu Hurairah tadi mengeraskan bacaan bismillah. Ya, sehingga tadi siapa? Nu'aim al-Mujmir tadi dengar. Kalau nggak keras nggak mungkin dengar, kan seperti itu. Ya. Nah, di akhir tadi Abu Hurairah kan mengatakan saya ini sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah. Berarti sholat Rasulullah bacaan bismillahnya dikeraskan. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, ada dua hadis ini. Jadi bagaimana? Maka dari situ, Pak, mayoritas ulama ada khilaf ya. Menjadi tiga pendapat lah. Kita katakan ada tiga pendapat.
tentang masalah bismillah ini. Dikeraskan atau tidak bacaannya? Iya, dikeraskan atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan dikeraskan. Mayoritas ulama mengatakan bacaan bismillah tidak dikeraskan, afwan. Mayoritas ulama mengatakan tidak dikeraskan, tapi sir bacanya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan yang lainnya ya, pendapat ahlul ra'yi, pendapat Imam Ahmad dan jumhur sahabat. Mayoritas sahabat, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, mereka itu kalau baca Al-Fatihah dalam salat, bismillahnya disirkan, tidak dikeraskan. Ya, ini mayoritas ulama. Nah, pendapat kedua, pendapat Imam Syafi'i. Ya, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bismillah itu dikeraskan. Bismillah itu bacanya dikeraskan. Dan ini ma'ruf sampai sekarang ya. Di negeri kita kan mazhabnya Syafi'i. Maka yang tersebar adalah bismillahnya dikeraskan. Nah, pendapat ketiga, boleh milih. Nah, ini enak Pak. Boleh milih. Mau dikeraskan, tafadhol, silakan, ya kan? Mau dilirihkan, sirkan juga, monggo, rapopo. Ya, tidak masalah, boleh-boleh saja. Ini pendapat siapa? Pendapat Imam Ishaq bin Rahawai dan pendapat Imam Ibnu Hazm. Pendapat Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Taib. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Ya, bahwasanya apa? Disirkan bacanya. Karena hadis-hadisnya lebih banyak, lebih masyhur, lebih sahih, ya. Dan itu amalan para sahabat seperti itu. Sangat banyak sekali sahabat yang mengamalkannya. Di antaranya Khulafa Rasyidin yang kita sebutkan tadi, Pak. Ya. Nah, meskipun kita katakan yang hukum asalnya, sunnahnya adalah melirihkan, mensirkan bacaan bismillah, tapi terkadang boleh dikeraskan. Gak masalah. Khususnya untuk mengajarkan orang atau ngasih tahu orang bahwasanya kita tuh baca loh, bukan gak baca. Cuma bacanya dikecilkan suaranya. Bukan gak baca, Pak. Ya, baca. Karena kita beranggapan bismillah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Nah, tapi ini nanti khilaf juga insyaallah pertemuan berikutnya. Ya, kita baca hadis Abu Hurairah, pertemuan berikutnya akan kita bahas apakah bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Al-Fatihah atau bukan. Itu nanti insyaallah kita jelaskan minggu depan saja ya, nanti kepanjangan pembahasannya. Allah alam, intinya pendapat yang lebih kuat adalah bismillah dikecilkan, tapi terkadang boleh untuk dikeraskan ya. Misalnya juga di antara bentuk maslahat kalau antum Mbak ya disuruh jadi imam di satu daerah yang biasanya mazhabnya Syafi'i, bismillah dikeraskan. Nah, termasuk hikmah Pak adalah antum keraskan bacaan bismillahnya. Jangan dikecilkan. Nanti khawatirnya mereka mengira antum enggak baca. Padahal dalam mazhab Syafi'i bismillah itu adalah ayat dalam dalam Al-Fatihah, salah satu ayat dari Al-Fatihah. Kalau enggak baca bismillah berarti salatnya enggak sah. Jadi jangan salahkan mereka. Antum yang enggak hikmah di dalam berdakwah, di dalam beramal seperti itu. Ini juga butuh untuk kita pelajari hal-hal yang seperti ini. Sepele, betul sunnah. Ya cuma sunnah juga enggak sampai wajib. Ya masalah sir atau tidaknya itu enggak sampai wajib. Ya, cuma memang mana yang lebih afdolnya kan seperti itu. Ya, jelas yang afdolnya disirkan, tidak dikeraskan. Karena itu hadis-hadisnya sangat banyak sekali. Cuma terkadang kata ulama boleh saja untuk dikeraskan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Adapun apakah bismillah ayat dari Al-Fatihah atau bukan, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Tapi kalau yang antum ketahui selama ini, bismillah itu bagian Al-Fatihah atau bukan? Dalam Quran. Itu ayat pertama atau bukan bismillah itu? Ya nanti akan kita jelaskan apakah betul seperti itu atau tidaknya, ya. Allahu a'lam, sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut dengan tanya jawab, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat Anda dapat syubhat dari teman. Wah, ini syubhat ini. Di pondok ini banyak saling menyebar syubhat atau ya. Di sini kan disuruh belajar, bukan menyebarkan syubhat. Syubhatnya salah satu nikmat di surga itu kan tidak kenyang dan tidak lapar.
Mana dalilnya? Apa dalil bosnya di surga enggak kenyang, enggak lapar? Hah? Mana dalil bahwasanya di surga tidak kenyang dan tidak lapar? Allahu a'lam. Kalau ana sendiri enggak tahu ya. Dan tak akan lapar. Jadi kalau di dunia saat kita makan tidak membaca bismillah kan tidak kenyang. Jadi apakah itu nikmat? Kata siapa yang enggak baca bismillah enggak kenyang? Hah? Siapa ngomong kalau enggak baca bismillah enggak kenyang? Coba antum makan nanti enggak baca bismillah, kenyang enggak? Kenyang, cuma enggak berkah. Karena setan ikut makan sama antum. Enggak jadi darah daging. Kalau kenyang bisa jadi kenyang. Bisa jadi kenyang. Ya, cuma enggak berkah. Itu maksudnya, ya. Jadi ini bukan syubhat ini. Ini bukan syubhat. Intinya apa? Bismillah itu sunnah, baca bismillah itu disunnahkan. Sebagian mengatakan wajib bahkan ya, sebagian mengatakan wajib. Dan itu pendapat yang lebih kuat sebenarnya. Wajib baca bismillah ketika mau makan, ya. Ini tidak bisa dikiaskan antara hukum di surga kalaupun benar syubhatnya tadi. Ya. Di surga itu enggak ada lagi amalan. Itu cuma apa semuanya nikmat di surga itu. Kita ini masih di dunia, jadi enggak bisa dikiaskan. Di dunia ini adalah tempatnya beramal. Di antara amalan adalah baca bismillah sebelum makan. Ya, jadi jangan, ini kiasnya sudah keliru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga pada saat salat berjamaah? Masalah khilafiyah, pendapat yang lebih kuat tidak. Ya, ketika imam baca sami Allahu liman hamidah, makmum langsung Rabbana walakal hamdu, langsung saja. Itu pendapat yang lebih kuat. Ya, meskipun ada perbedaan ulama di situ. Kapan mengucapkan Rabbana walakal hamdu? Apakah saat mengangkat tangan bangkit dari rukuk atau setelah tangan turun ke bawah? Setelah tangan turun ke bawah dan kita berdirinya sudah lurus. Ya. Kalau sami Allahu liman hamidah ketika bangkit, sami Allahu liman hamidah. Ketika sudah lurus baru Rabbana walakal hamdu. Ya mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada syarat membaca qiraah? Ya, syaratnya antum harus tahu. Ya, kalau enggak tahu kan nanti ngarang. Kalau enggak tahu nanti ngarang. Ya, belajar itu enggak ngasal bacaan qiraat. Enggak ngarang. Nanti antum baca qiraat siapa? Oh, qiraat gabungan, Ustaz. Masyaallah. Qiraat gabungan. Siapa? Anak gabung antara Hafiz bin An Asim dengan Warsh An-Nafi'. Anak gabung lagi misalnya riwayat Susi an Abi Amr Al-Basri. Masya Allah, luar biasa. Digabung jadi bacanya Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ngawur. Ya. Itu berapa qiraat dijadikan satu enggak benar. Yang seperti ini kata ulama haram hukumnya. Ya. Jadi syaratnya antum harus belajar, mengetahui kaidah-kaidahnya. Jadi enggak boleh dalam satu surat dibaca 3 qiraat, enggak boleh. Ya. Antum mau baca Al-Fatihah riwayat siapa? Riwayat Hafiz An Asim. Silakan, boleh. Enggak boleh Al-Fatihah hasad dengan 2 riwayat, itu enggak boleh kecuali ya untuk sekedar belajar dan mengajarkan, ya, atau setoran dengan guru, itu ya nggak masalah yang seperti itu, ya. Tapi kalau untuk dijadikan bacaan sholat itu nggak boleh, itu tidak diperbolehkan seperti menggabung-gabungkan, ya. Jadi satu surat itu baca satu riwayat siapa harus dibaca. Mau baca Al-Fatihah riwayat siapa terserah, riwayat Asim, ya, riwayat Hafiz An Asim atau riwayat Warsh An-Nafi atau Qaulun An-Nafi atau Syu'bah An Asim atau siapa terserah antum, cuma nggak boleh digabung-gabung. Nah, gabung nggak gabungnya kan nggak tahu kalau nggak belajar, maka harus belajar seperti itu, ya. Apakah boleh kita cukupkan hanya membaca Al-Fatihah saja saat sholat berjamaah atau sendirian? Apakah sah sholatnya? Boleh, ya, karena yang membaca selain Al-Fatihah itu kan sunnah saja. Jadi mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah itu sudah cukup meskipun kurang afdol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menggantikan imam yang batal dalam keadaan sujud, duduk di antara sujud, rukuk dan tahiyat akhir? Sudah pernah kita jelaskan, ya. Jadi imam ketika batal misalnya dalam keadaan sujud, imam batal, dia langsung
berdiri dan sampaikan, ngomong. Karena sudah batal boleh ngomong, saya batal. Tolong makmum yang belakang saya jadi imam, seperti itu. Nah langsung nanti makmum yang belakang jadi imam. Tapi nggak usah dia langsung jalan, sujud, duduk-dudukan gitu kan. Gimana bentuknya, atau melompat kayak kodok, jangan. Ya, jadi tetap dia di posisi dia, cuma dia langsung berdiri, Allahu Akbar misalnya. Nah selesai berdiri baru dia jalan ke depan. Seperti itu. Ya, seperti itu caranya. Begitu juga ketika ada duduk di antara dua sujud. Ya, kalau ruku masih bisa, sambil jalan masih bisa. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hukum bermain petir Zeus? Apa ini? Apakah uangnya halal? Nah, nggak tahu ini apa ini. Ini santri ini macam-macam ini. Anda nggak tahu ya, tadi tidak bisa jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bekerja di sebuah perusahaan yang mana perusahaan itu jauh dari rumah. Karena jauhnya perusahaan menyiapkan sebuah bus untuk para karyawan yang mana rumahnya jauh untuk dijemput. Suatu saat saya ada shift malam. Bus perusahaan akan datang 5 menit sudah azan maghrib. Jika saya sholat di masjid, saya akan ketinggalan bus. Jadi pertanyaan, saya akan sholat di rumah. Apa nih? Dan apakah sholat saya sah? Ketika saya sholat sedangkan azan sedang berkumandang, bagaimana pendapat? Sah. Ya, kalau sudah azan sah. Yang tidak sah itu belum azan. Ya, kalau sudah azan, Allahu Akbar, langsung sholat. Sah nggak? Sah, karena sudah masuk waktu sholat. Ya, sudah masuk waktu sholat. Yang jadi patokan itu adalah masuknya waktu sholat. Cuma kurang afdol. Kenapa? Karena antum nggak bisa jawab azan. Kan nggak mungkin dalam sholat kan, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ar-Rahmanir Rahim, asyhadu an la ilaha illallah, sambil jawab azan kan nggak mungkin. Ya, mau nggak mau jadi ketinggalan. Padahal keutamaan jawab azan itu kan lumayan besar. Tapi kalau dalam keadaan seperti tadi ya boleh. Ya, terdesak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika sholat asar pada rakaat ketiga saya tidak baca Al-Fatihah dikarenakan batuk yang membuat sholat terganggu. Bahkan pada rakaat keempat baru terasa. Bagaimana dengan sholatnya? Ya, kalau berpendapat Al-Fatihah rukun ya enggak sah berarti. Ya, tidak sah. Harus diulang sholatnya. Tapi kalau berpendapat tidak rukun ya enggak masalah. Ya, ini masalah khilafiyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apa hukum menjawab salam saat sholat sunnah? Ya, jawab salamnya adalah dengan isyarat. Ya, seperti ini isyaratnya. Jadi kalau antum sholat ada yang salam, Assalamualaikum. Sholat lagi. Kalau menjawab nggak boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan ya, tidak boleh, batal sholat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk orang yang pelit ketika dia mendengar nama Nabi SAW saat khutbah Jumat dan dia tidak mengucapkan salawat? Iya, sangat bakhil antum ketika nama Nabi disebut antum tidak mengucapkan. Oh, ini ketika khutbah ya. Ketika khutbah enggak. Kalau ketika khutbah Jumat kita diwajibkan untuk diam. Ya, jadi enggak termasuk. Karena kita diam pun ke atas perintah Nabi SAW. Ya, yang pelit itu ketika sekarang disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Itu enggak SAW, itu pelit baru itu. Ya. Nah, tapi kalau khutbah Jumat kita memang wajib untuk insot, istima, ya, mendengarkan dan diam. Dan apakah boleh berbicara saat khutbah Jumat walaupun salawat karena mendengar nama Nabi? Ya, pendapat yang lebih kuat enggak. Salawat termasuk menjawab salam, termasuk tasmitul atis, mengucapkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Ya, itu ketika khutbah Jumat itu ditahan dulu. Karena lebih wajib untuk mendengarkan khutbah. Ya, meskipun ini masalah khilafiyah, tapi kalau anak pribadi lebih cenderung ke situ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana tutor untuk menjadi diam tapi peduli daripada berbicara tapi tidak dihargai? Santri macam-macam pertanyaannya ya. Sedih sekali ini pertanyaan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya memang kalau omongan-omongan yang enggak perlu kan lebih baik diam. Antum tahu kan sabda Rasulullah dalam Arba'in Nawawi yang kalian sudah hafal insyaallah. Sudah hafal semua kan Arba'in Nawawi? Sudah Pak, santri kita Pak ya. Antum bapak-bapak yang belum hafal segera hafal.
Jangan kalah sama santri yang umurnya baru 13 tahun, ya kan? Antum sudah sisanya 13 tahun, ya kan? Atau mungkin kurang dari itu. Kalau bisa ya banyak-banyak ngapal lah. Ya, berusaha dihafalkan seperti itu. Allahu a'lam. Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul au hendaklah berkata benar atau diam, ya. Jadi lebih baik diam dan bermanfaat daripada kita tadi ngomong karena ngomongnya enggak manfaat akhirnya enggak dihargai orang. Seperti itu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setan atau iblis dikeluarkan dari surga dan dilarang masuk surga. Lalu siapa yang menggoda Nabi Adam di surga? Oh, itu kan ketika iblisnya masih di surga. Terjadi godaan itu kan ketika iblisnya masih di surga. Ya. Nah, setelah tergoda Nabi Adam, baru diturunkan tiga-tiganya. Nabi Adam, istri beliau Hawa, kemudian iblis. Kata Allah apa? Qulna ihbitu minha jami'an. Kulma ihbitu itu kan jamak. Ya, ihbitu. Ya, siapa? Ya tadi Adam, Hawa, iblis. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu seperti itu, ya. Barakallahu fikum, sampai sini mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.